Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Febri Pujiani, NIM 2005 121 4066 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020B dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang algoritma penjadwalan multiple feedback queue. Nah, langsung saja kita simak. Mari kita bahas pengertian tentang penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama, proses yang harus berjalan. Yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Pada penjadwalan terdapat dua bagian, yaitu penjadwalan non-preemptif atau run to completion dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif atau run to completion yaitu proses yang diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Sedangkan penjadwalan preemptif yaitu proses yang diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Algoritma-algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya yang pertama, FIFO atau First In First Out atau FCFS, First Come First Serve. Yang kedua, SJF, Shortest Job First. Yang ketiga, HRN, Highest Ratio Next. Dan yang keempat adalah MFQ atau Multiple Feedback Queues. Sedangkan algoritma-algoritma yang menerapkan strategi preemptif diantaranya yang pertama, RR atau Round Robin. Yang kedua, SRF, Shortest Remaining First. Yang ketiga, PS atau Priority Scheduling. Dan yang keempat adalah GS atau Guaranteed Scheduling. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama, CPU utilization, yaitu menjaga CPU selalu dalam keadaan sesibuk mungkin. Yang kedua, throughput, adalah jumlah kerja yang diselesaikan per satuan waktu. Yang ketiga, turnaround time, adalah sejumlah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah proses. Waktu yang dimaksud adalah jumlah dari waktu menunggu dan waktu eksekusi. Yang keempat, waiting time, adalah jumlah waktu yang dibutuhkan proses di ready queue. Waiting time ini tidak memengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Yang kelima adalah response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Yang keenam, fairness, yaitu suatu algoritma harus memperhatikan pengawasan nilai prioritas dari suatu proses guna menghindari terjadinya starvation CPU time. Jadi, tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah efisiensi,
yaitu perhitungan prioritas dan sebagainya, menentukan apakah suatu algoritma efisien atau tidak. Algoritma penjadwalan yang baik adalah memaksimalkan CPU utilization dan throughput dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Nah, dari algoritma-algoritma di atas, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang algoritma MFQ atau Multiple Feedback Queues. Nah, langsung saja kita bahas. Apa sih Multiple Feedback Queue itu? MFQ atau Multiple Feedback Queue merupakan algoritma yang mirip dengan algoritma multilevel queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatnya. Biasanya, prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst kecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Penjadwalan MFQ ini merupakan penjadwalan dengan banyak antrian. Penjadwalan MFQ atau Multiple Feedback Queue juga merupakan penjadwalan preemptive by time dan penjadwalan yang berprioritas secara dinamis. Nah, sasaran penjadwalan ini adalah untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Cara yang dilakukan adalah dengan cara yang pertama, proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu yang lama. Maka diberi jatah waktu atau jumlah kuanta yang lebih banyak dalam satu waktu. Kemudian, penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta. Kemudian kelas berikutnya lagi berjalan 8 kuanta dan seterusnya. Ketentuan yang berlaku dalam algoritma MFQ adalah yang pertama, jalankan proses-proses yang berada pada kelas prioritas tertinggi. Yang kedua, jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Nah, selanjutnya yaitu parameter-parameter yang terdapat dalam MFQ, yaitu yang pertama, jumlah antrian. Yang kedua, algoritma internal tiap queue. Yang ketiga, aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah. Nah, maksud dari proses menaikkan dan menurunkan antrian ini yaitu ketika time yang lebih dibataskan pada multiple ini apakah lebih lambat atau lebih sedikit, maka akan dieksekusi ke queues secara langsung. Dan yang terakhir adalah antrian yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Yang selanjutnya yaitu prinsip MFQ. Yang pertama, menjadwalkan proses ke CPU
berdasarkan antrian paling atas. Jadi, untuk memproses sebuah proses atau dijalankan ke sebuah CPU atau prosesor, itu diurutkan dari antrian paling atas atau antrian 0. Yang kedua yaitu quantum time, yang lebih rendah akan diprioritaskan menuju CPU. Yang ketiga, prioritas antrian paling tinggi diberikan pada proses dengan CPU burst kecil. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Yang keempat, suatu proses baru selalu dimasukkan pada antrian berprioritas tinggi. Dan yang terakhir yaitu jika antrian di atas dalam prosesnya menyita CPU lama atau menunggu lama, maka akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah guna mengizinkan proses untuk pindah antrian. Nah, teman-teman, di sini saya menampilkan sebuah simulasi dari MFQ. Nah, di sini yang pertama kali semua proses yang baru datang akan selalu diletakkan pada Q0. Nah, jadi ini itu adalah Q0. Dan selanjutnya, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam waktu 8 megasecond, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1. Jadi kalau di sini waktunya tidak dapat diselesaikan dalam waktu 8, maka langsung dipindahkan ke Q1. Jadi ini merupakan Q1. Setelah itu, Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam waktu 16 milisecond, maka proses tersebut akan dipindah ke Q2. Jadi jika tidak selesai langsung dipindahkan ke Q2. Jadi ini itu merupakan Q2. Setelah itu Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Nah, sekian. Nah, selanjutnya yaitu penerapan algoritma MFQ. Contohnya, terdapat 3 antrian, yaitu Q1 dengan waktu 10 milisecond, FGFS Q2 40 milisecond, dan FGFS Q3 yaitu FGFS. Proses yang masuk lalu masuk ke antrian Q1. Jika dalam waktu 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multilevel feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Kelebihan dari algoritma MFQ yaitu dengan pendefinisian seperti yang dijelaskan di atas tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Lalu kekurangannya yaitu untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan MFQ. Nah, di sini terdapat contohnya dari perhitungan MFQ. Di sini terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, di mana proses tersebut memiliki burst time, priority, dan waktu kedatangan
yang berbeda-beda. Nah, dalam perhitungan ini kita harus membuat yang namanya Gantt chart. Karena kita melakukan perhitungan menggunakan preemptif, maka kita harus mengeksekusi yang menjadi prioritas terlebih dahulu, yaitu P2. Maka kita letakkan di sebelah kanan dari P1. Nah, langsung saja kita melakukan perhitungan. Di sini P1 burst time-nya adalah 9 dan waktu kedatangannya adalah 0. Maka kita tulis terlebih dahulu di sini 0 dan burst time-nya adalah 9. Selanjutnya 9 kita tambahkan dengan P2 yaitu 4, maka akan menghasilkan 13. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan P3 yaitu 13 ditambah dengan 6 dan hasilnya adalah 19. Selanjutnya kita akan mencari waiting time. Waiting time P1 0. Nih, waiting time P1 adalah 0. Selanjutnya P2 yaitu 9. Nih, 9. Lalu kita kurangkan dengan 2 yaitu waktu kedatangan dari P2. Maka hasilnya 9 dikurangi 2 adalah 7. Lalu waiting time yang P3 yaitu 13. Kita kurangkan dengan waktu kedatangan P3 yaitu 4. Maka hasilnya 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Selanjutnya kita mencari average atau nilai rata-rata. Kita jumlahkan semuanya dari waiting time yaitu 0, 7, dan 9. 0 ditambah 7 ditambah 9, lalu kita bagi 3. Yang hasilnya 16 dibagi 3 sama dengan 5,3. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.